Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Apakah musik ini bisa membuat orang happy, lepas, relax, ataukah dari si alkoholnya itu? Gitu. Dan kebetulan dia ada ketertarikan untuk membuktikan bahwa si musik ini, si sound ini yang orang dengar itu sebetulnya bisa menyembuhkan. Tapi apa buktinya? Nah, dia bingung kan? Gitu. Pikir, oke, aku mau membuktikan lewat orang-orang ilmuwan gitu. Jadi dia riset. Dia pengen riset, tapi karena dia tidak ada akses, dia ya pada siapa yang dia bisa lakukan adalah berbicara pada satu orang ke orang lain. Saya pengen membuktikan ini, dan dia juga memberikan beberapa proposal ke tempat-tempat yang lain. Tapi dia sambil bereksperimen juga. Apa yang dia lakukan itu apa yang kamu rasakan. Nah, dengan usahanya yang bertahun-tahun tidak ada hasil, sampai suatu hari dia ada panggilan dari universitas, saya nggak bisa nyebutnya, just something lah, bahasa Prancis soalnya. Nah, dengan ilmuwan yang ada di sana, dia bereksperimen. Jadi tengah malam gak ada suara sama sekali. Dia memakai alat kan yang keluar frekuensi, jadi tidak ada distraksi karena tengah malam bener-bener sepi. Nah, ada bukunya Fabian Mamen itu, bukunya ada beberapa buku hasil dari risetnya. Risetnya itu bertahun-tahun. Nah, salah satu hasilnya adalah si itu kan, maaf, lupa bilang bahwa itu risetnya di sel darah manusia. Sel darah merah. Serumnya itu. Si sel darah merah ini hasilnya seperti apa kalau diberikan vibrasi? Ya. Nah, salah satunya ternyata hasilnya si suara ini bisa menghancurkan Rogue cancer yang ada di dalam darah. Namanya Rogue, nggak tahu bahasa ininya apa, bahasa istilah kedokterannya. Jadi benih kanker yang memang dihancurkan. Itu hancur. Iya. Dan satu lagi yang sangat membuat saya kaget pada saat itu sekaligus takjub, hasil dari riset dari Fabian Mamen itu, suara yang paling bagus, yang paling menyembuhkan dari semua instrumen yang ada di dunia adalah suara manusia. Dan itu salah satunya yang bisa menghancurkan si Rogue cancer itu adalah suara manusia. Kan ada juga kalau kita lihat di YouTube, dia pakai gelas kristal. Jadi gelas kristalnya ini, kebetulan saya ada di sana yang besar. Jadi dia bawa ke depan dia. Dia dengerin gitu kan. Terus dia samakan suaranya, vibrasinya dia dengan si suara ini, pecah gelasnya. Ya. Dia bukan dukun. Saya Cuma dia tahu ini aja langsung pecah kayak gitu. Ya, sama Memang suara manusia itu luar biasa kekuatannya. Maka di Nusantara sendiri atau di berbagai tradisi itu ada mantra. Betul. Ada sabda, ada japa. Itu mungkin ya, bagaimana energi itu terakumulasi karena dimanipulasi, diakses sedemikian rupa. Memang kalau kita tahu manusia ini adalah alat canggih. Yang bisa untuk mendayagunakan aktivitas energi di jagat raya. Karena kita kan kalau di Nusantara sendiri ya buana alit ya, atau jagat alit. Jadi kita tuh juga instrumen yang luar biasa kalau kita tahu. Kita sendiri itu adalah instrumen sebagai subjek gitu loh. Nah, kebetulan karena dunia ini adalah bagian dari kita, sementara kesadaran manusia itu seharusnya menunjang bagaimana manusia itu menjalani kehidupan dengan alat yang canggih ini secara penuh. Atau mungkin
Nanti bicara dalam konteks soul living itu mungkin ya. Jadi dalam konteks kepenuhan manusia itu bisa memiliki daya sakti atau daya magis ya, yang akhirnya bisa mempengaruhi dunia di sekitarnya seharusnya. Tapi saya setuju dengan vibrasi atau musik yang sangat memberi pengaruh. Dulu kalau dalam konteks masa kecil saya melihat kakek buyut saya dan nenek buyut ya, itu usianya kalau nggak salah 140 tahun meninggalnya. Jadi beliau itu kan kerjanya itu jualan pisang, jalan kaki kemana-mana. Tapi mesti saya lihat dia tuh selalu mencenting mantra. Pokoknya nggak tahu ada mantra atau unen-unen kalau di Jawa. Terus ketika saya tanya, Mbah itu untuk apa? Itu untuk apa itu? Nek itu. Ya ini saya mencoba. Jadi dia menjelaskan bahwa kalau di bahasa Indonesia kan ben gawe tentreme ati, biar bisa membuat hati tentram. Oh ini satu hal yang hari ini mulai saya pahami. Oh ternyata ini musik gitu. Terus dia duduk lagi sambil membeseti momol. Nah, momol itu adalah daun tebu. Jadi karena pada waktu itu konteks orang-orang dulu itu beternak sapi dan kambing, itu ngasih makan sapi itu pakai daun tebu, namanya momol. Sambil besetin itu, dia ngelaras itu melantunkan kidung-kidung. Dan kalau nggak salah ada radio jadul gitu disetel, itu musiknya adalah gamelan atau apa gitu loh. Tapi saya melihat dalam konteks ini mereka selalu merawat vibrasi melalui musik, dengan chanting, dengan ini, hingga ya mungkin ada pengaruh lain juga akibat pola makan ya. Tapi setidaknya ternyata pola musik ya, suara itu memiliki implikasi terhadap status kesejahteraan mereka secara batin dan mental sampai usia 140 tahun, di mana nenek buyut saya itu menutup usia. Dan itu ternyata saya temukan tidak hanya pada kasus nenek saya, banyak lagi. Termasuk yang kemarin baru meninggal itu Mbah Kong saya. Kakung saya itu meninggal di usia ya 90-an. Tapi saya pernah melihat beliau itu selalu dekat dengan musik. Kemana-mana tuh nyetel radio yang ada gamelannya. Begitu saya lihat itu. Sambil tidur, mau leyeh-leyeh. Terus ketika kalau di Jawa tuh ngebyui pakan itu memberikan makan ke ternaknya, musik itu tidak pernah berhenti gitu loh. Malam itu yang disetel wayang dengan musik gamelannya, gleng-gleng itu saya melihat masa kecil saya itu namanya kelenengan gitu. Dan sekarang hari ini konteks itu hilang. Oke, musik banyak ya yang beredar di era sekarang, dengan musik kontemporer dan lain sebagainya. Musik mewakili warna dan citra kehidupan manusia. Pemuda yang jatuh cinta, musik yang diakses saat patah hati dan lain sebagainya. Ternyata secara tidak sadar gitu loh, musik itu memberi dampak besar terhadap perkembangan psikologi seseorang, yang akhirnya juga berimplikasi kepada tindakan seseorang. Saat musik yang disetel, ini anehnya di Indonesia ini. Jadi hanya di Indonesia musik dangdut yang galau itu dijadikan musik untuk selebrasi. Bahkan saya tetangga saya itu ada seorang maestro almarhum atau suwarginya Didi Kempot, karena di Ngawi kan disebut bapak patah hati kan itu. Dimana lagu-lagunya patah hati, tapi musiknya itu musik yang benar-benar membuat seseorang itu mengalami kedalaman makna. Bahwa patah hati, bahwa hal-hal yang menyakitkan itu kalau kita bisa kemas dan kita bisa musikalisasi dengan bagus, itu menjadi nilai tertentu untuk mengajari kita tentang arti hidup. Dengan bermusik itu kita lebih mendalami makna kehidupan. Kamu tidak perlu terlarut-larut dengan patah hatimu. Karena ternyata patah hati bisa menjadi musik yang menghibur kita kalau dimusikkan gitu. Ini vibrasi ini. Betul. Dan sampai sekarang ternyata musik itu sangat berpengaruh. Betul. Nah, kalau relate sama healing, mungkin ya dalam konteks suara, jagat raya ini dimulai pun oleh suara, digerakkan oleh sound atau suara. Hari ini mungkin kita memberi solusi atas, mohon maaf, masalah penyakit kita. Kakak saya ipar sendiri juga dokter ya, tapi bukan berarti saya mendiskreditkan dokter ya. Tapi seakan-akan menggaransi sakit itu menelan pil gitu. Betul. Kenapa kita tidak mencoba memanipulasi musik untuk menyembuhkan susunan vibrasi dalam tubuh kita, yang itu sangat berimplikasi banget. Bisa jadi hari ini kita sakit
atau kelaparan, tapi kalau kita mendengarkan musik-musik yang positif, rasa lapar itu bisa diperhambat. Iya. Jadi orang tirakat zaman dulu puasa kuat, karena musikalisasinya mendukung. Iya. Kalau sekarang musiknya yang mungkin ya, karena ya tadi terlalu menguras energi, setelan vibrasinya sangat naik turun roller coaster, ya orang budayanya stres, mudah makan di era digital ya, dengan time screening kita yang semakin cepat, konsentrasi berubah. Betul. Tapi ketika tadi saya masuk ke sini, benar-benar bridge, benar-benar bernapas. Saya melihat suara alam dari musik di sini. Jadi kehidupan yang serba cepat, itu seakan bisa slow. Dan kita rindu itu, Teh. Mungkin kalau nanti harapan saya Teknorin ini bisa mengembangkan ini, kita bersinergi. Ada tidak lagi ada rumah sakit itu, tapi rumah healing berbasis musik. Betul. Di mana orang sakit diterapi secara musik. Tapi ternyata risetnya kan apa yang di darah tadi, benih kankernya kan hancur. Hancur. Dan itu ini nggak cuma satu riset. Biasanya gitu loh. Ada beberapa orang yang lainnya yang melakukan riset juga, termasuk salah satu profesor dari Jepang. Ini yang terkenal, Hidden Message of the Water. Dia seorang profesor, beliau seorang profesor Masaru Emoto, terkenal di Indonesia. Tahu. Ya, itu salah satunya. Risetnya keren. Dari vibrasi, luar biasa. Yang secara molekuler dengan suara itu berubah. Betul. Dan profesor itu Masaru Emoto, dia membuat riset dari vibrasi itu, idenya, inspirasinya dari Fabian Mamen. Fabian Mamen kan risetnya tahun 1970. 72 atau berapa ya, awal 70 seingat saya. Nah, kemudian Masaru Emoto mengetahui hal itu, dia juga penasaran, kalau diterapkan pada air, bagaimana ya vibrasi ini, suara ini. Kemudian ada lagi di Itali, petani. Untuk ini, kebun anggur, untuk wine. Dia bagi dua, kanan sama kiri. Yang kiri musik yang amburadul. Segala rock and roll dan segala macam lah. Yang satunya lagu-lagu klasik, Beethoven, Mozart. Itu sebelum diterapkan musik itu, panen ya panen, hasilnya sama ya, orang namanya juga satu daerah. Cara penanganannya semuanya sama, pengairannya sama. Tapi begitu mau dibuat riset, dibagi dua. Ini speakernya ke sebelah kiri, ini speakernya ke sebelah kanan. Hasilnya beda. Mencengangkan. Mencengangkan sekali. Yang ini kecil-kecil dan rasanya juga tidak seenak katanya sama yang diberikan musik dari Mozart, Beethoven. Ya, dan buahnya juga lebih besar. Padahal penanganannya semuanya sama. Itu yang jelas-jelas living thing, sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang hidup. Sudah ada risetnya juga, ternyata seperti itu. Dan ternyata suara ini sangat memberi pengaruh yang kuat ya terhadap kehidupan kita, entah secara biologi, secara psikologis. Jadi ketika kita lebih mendalami musik, pada dasarnya semua kehidupan ini instrumen musik. Menurut saya, ketika hari ini konteks alam kita yang semakin habis terjarah, dan sebenarnya itu adalah tempat atau lembah-lembah di mana instrumen musik natural itu ada, akhirnya menimbulkan satu kesenjangan masalah mental terhadap generasi manusia. Saya menyebutnya akan mengalami bencana kemanusiaan dari segi mentalitas. Karena banyak tempat-tempat yang berbasis natural alam itu hilang, padahal itu tempat untuk merefleksikan diri atau bahkan untuk healing. Dengan teriakan healing ke alam, trekking dan lain sebagainya, kan kita ini pengen mengakses musik natural itu tadi. Ternyata manusia ini yang seharusnya memayu hayuning buana atau bawana yang menjaga keselarasan musikalisasi di jagat raya ini kan melakukan tindakan-tindakan merusak karena ketidaksadaran. Betul. Kalau di Bali kan mungkin konteksnya Trihita Karana itu. Betul. Itu kan substansinya adalah bagaimana merawat vibrasi. Di mana setiap pohon itu menimbulkan suara. Betul. Tanah,
batu yang dianggap mati itu menimbulkan suara. Artinya suara itu tanda ada kehidupan itu. Kalau kita ingin melanjutkan kehidupan yang tadi dengan kepenuhan, dengan blissfulness, dengan kesejahteraan luar dalam, artinya jangan pernah melanggar prinsip musikalisasi alam yang konteksnya juga tidak jauh daripada alam itu sendiri. Betul. Gitu. Jadi mungkin harapan saya kayak di Bali atau dimanapun di seluruh Indonesia itu masih ada banyak tempat untuk disediakan sebagai lahan-lahan untuk merefleksikan diri. Betul. Bolehlah membangun resort atau apapun, tentunya masih memenuhi kaidah tidak melanggar hukum alam. Betul. Atau masih menggunakan perhitungan kalau di Bali itu kasta kosala kasa bumi. Jadi perhitungan bangunan dengan struktur yang selaras dengan alam. Betul. Di Jawa dengan ada namanya primbon atau weton. Ternyata leluhur Nusantara itu sudah sejauh itu memahami musik. Bahwa sound atau musik, suara itu adalah kehidupan itu sendiri. Jangan main-main kamu menyalahgunakan tentang itu, karena bisa berbalik membuat kehidupan kita itu tidak karu-karuan atau menderita gitu loh. Betul. Cuman kadang-kadang gini, apalagi anak-anak muda, kalau tidak ada contoh konkret. Kayaknya masih Tidak kurang respect, kurang sreg gitu, bukan panggilan hatinya tuh belum ada. Betul. Ini ada satu alat dari Amerika, udah dibuat, risetnya sih udah lama, tapi sudah jadi baru nih. Nah, si alat ini dia misalnya nih, aku mau memainkan musik yang mengenai apa ya istilahnya, ini ada alat-alat musik yang dimasukkan ke dalam suatu judul lagu. Bukan judul lagu juga ya, instrumen lah, dinamakan A misalnya. Nah, kemudian ada pohon, terus disambungkan ke dalam pohon itu. Nah, disambungkan ke pohon itu, kemudian pohon itu kan memiliki vibrasi-vibrasi. Nah, vibrasi ini nyambung dengan alat ini, jadinya seperti musik. Saya punya alatnya. Oh, luar biasa sekali. Nanti kita mainkan ya. Siap. Kita bawa nanti pohonnya dari luar. Siap. Itu lucu. Jadi benar-benar bukti bahwa begitu pohonnya dirubah jadi pohon yang tumbuh dari tanah, itu juga lain hasilnya. Jadi setiap pohon itu juga menghasilkan vibrasi yang berbeda. Pohon yang ada di dalam pohon kecil, frekuensinya. Nanti kita mainkan sama-sama mungkin di episode berikutnya ya. Siap. Itu tentang musik gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita kan dengan berbagai belahan Indonesia, wilayah sangat kaya raya sendiri ya, Nusantara luar biasa. Menurut Mbah sendiri bagaimana tentang apanya, musiknya? Mengenai musik ini sendiri. Ya pada dasarnya begini, kalau kita mencari akar dari budaya Indonesia, akar budaya Indonesia itu saking kompleksnya, itu memang tak terhingga. Maka leluhur kita itu menyematkan untuk mewadahi itu, pluralisasi itu ya, plural banget dari bidang budaya, apapun lah, budaya, ajaran, keyakinan, makanan, semuanya, bahkan konteks musik. Dengan menyematkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, itu karena tak terhingga. Banyak sekali keberagaman hayati yang sudah mendiami tanah ini lama sekali. Saya tidak mau dalam konteks ini memperdebatkan untuk urusan menyerang dan membunuh satu sama lain. Konteks debat kita hari ini untuk menumbuhkan sebenarnya. Dengan adanya konteks debat, kalau mungkin ada Teknorin atau siapapun saja membicarakan tentang konteks Nusantara, kita tidak bisa langsung judgement menyalahkan tanpa adanya dasar. Orang yang menyalahkan dan mengkritik itu harus memberikan perlengkapan. Nah, konteks inilah yang membuat saya akhirnya terus memberikan edukasi di mana-mana di media sosial, agar saya, bukan berarti saya yang paling benar untuk konteks ini dalam konteks budaya Indonesia atau ajaran Nusantara, tapi saya ingin mengajak setiap orang itu yang awalnya tertidur itu bangun. Kayaknya ada yang kurang deh, yuk lengkapi. Bukan setelah itu kamu judging dan kamu tidak melakukan apa-apa. Ini yang harus digarisbawahi gitu. Karena banyak orang-orang kita masih menggunakan cara-cara
primitif konservatif. Jadi lebih meringkus ke dalam daripada eksplorasi keluar atau merepresentasikannya, mengekspresikannya keluar, takut berekspresi. Tapi semua praktisi, banyak praktisinya. Iya, betul. Nah, akarnya apa gitu loh? Akarnya adalah leluhur Nusantara itu sudah mengenal tentang sound atau suara. Yang hari ini mungkin kita kenal, mungkin kalau di belakang kita ada namanya gong. Gong seperti ini. Gong ini kan berasal dari salah satu narasi Jawa yang namanya gumrenggenge pawon gumana. Jadi ada suara primordial yang bisa muncul dan melakukan ciptaan, disebut peluntar kahuripan. Ini peluntar, semua ini sound, suara. Suara ini yang menata dan menciptakan jagat raya. Terus yang menstrukturi bahkan mengorganisir seluruh apa yang ada di jagat raya dari konteks apapun itu suara. Maka lahirlah hum dengan aksaranya itu. Nah, konteks aksara itu terusan dari suara. Suara adalah bagian dari aktivitas energi. Artinya orang Nusantara purba itu sudah mendekati, memahami azas kehidupan itu secara energetik. Sudah memahami hukum energi. Energi berkarakter menimbulkan suara. Suara dikode menjadi aksara. Karena bunyi diaksarakan. Akhirnya jadilah aksara-aksara yang memang bisa mewakili karakter suara yang merupakan representasi dari energi. Tanpa menutup dan menghargai, saya menghargai orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu tentang Tuhan, tanpa menutup kemungkinan orang Nusantara dianggap orang yang mungkin barbar untuk konteks hari ini dan tidak mengenal Tuhan secara baru karena adanya konsep Tuhan baru secara transnasional gitu. Tapi Nusantara sudah mendekati Tuhan dengan praktis, dengan mengenali tentang konteks suara tadi. Maka adalah mantra, ada ini kan itu suara gitu. Dan di berbagai daerah ketika kita cek itu ada itu. Ketika tadi Tenorin bilang bahwa suara yang paling berpengaruh dan kuat itu adalah suara manusia. Ya karena manusia langsung bagian dari alam. Yang akhirnya manusia itu bisa memanipulasi, meng-create benda-benda di jagat raya yang merupakan perpanjangan dari alam dan perpanjangan dari dirinya sendiri untuk dijadikan alat pendukung keselarasan dan kesejahteraan dalam hidup atau mendukung kehidupan yang sejahtera makmur atau soul living kalau tidak salah kalau konteks hari ini. Bagaimana kita mengalami kepenuhan dalam menjalani hidup. Betul. Yang artinya adalah balance, bukan imbalance. Nah, musik ini khas menurut saya. Musik ini yang harus dieksplorasi. Ketika Tenorin bermeditasi atau kita menggemakan tentang meditasi itu sebenarnya apa sih? Itu kan menata vibrasi. Betul. Itu suara kan yang kita jangkau itu. Ada suara yang ketika kita perhatikan itu muncul dengan karakternya bisa menata dan mengorganisir ulang tubuh kita. Dan tubuh ini berarti cerdas karena tubuh ini mengandung suara. Tanpa adanya suara, hari ini pun saya tidak bisa berdiskusi dengan Tenorin dengan suara yang muncul dan memberikan pengetahuan ke banyak orang. Artinya suara ini mewakili representasi dari esensi ketuhanan itu sendiri, di mana seluruh kehidupan ini disambungkan oleh suara, entah dalam frekuensi tertentu yang tinggi atau kecil, yang sampai terwujud menjadi suara yang bisa terdeteksi oleh indera kita namanya pendengaran atau instrumen yang lain yaitu rasa. Tapi intinya tubuh kita ini sangat-sangat merespon suara. Ketika kita masuk ke suatu tempat atau menghadiri tempat-tempat tertentu, ketika terjadi sesuatu di sekeliling kita dan kita merasakan itu kan suara prinsipnya. Betul. Ketika bilang energinya di sini nggak selaras ya, itu suara. Karena tubuh terpapar merespon itu. Nah, dalam fenomena tertentu, leluhur Nusantara melakukan kegiatan-kegiatan kontemplasi dan kultivasi itu untuk menyerap suara, untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjang seni menjalani kehidupan agar lebih baik dari kondisi generasi sebelumnya. Itu sih kalau dalam konteks saya tentang suara yang dikaitkan dengan kekayaan Nusantara purba. Artinya apa? Bukan berarti saya yang
yang merasa paling chauvis ya tentang tradisi kita bahwa ini harus bagus, Nusantara oke dan lain sebagainya. Saya fair, saya berusaha untuk ngomong secara objektif. Dan kan Teh Norin sendiri kan experience ketika mengacu Teh Norin melancong ke luar negeri pun, orang-orang sana pun melihat konteks bahwa Nusantara tuh kaya karena ada gongnya. Dan seperangkat alat kita namanya gamelan yang di Jawa itu komplit teh. Dibikin juga tidak sembarangan, memperhatikan azas-azas tertentu loh, gitu loh. Ada sajen, ada ritual, wah, tidak sembrono, tidak ngawur, ada pakem-pakem atau kaidah yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan alat musik yang namanya gamelan, yang sudah sangat berkembang semenjak abad 5 dan sangat populer di abad 7. Di era Sailendra, alat musik gamelan itu sudah dijadikan satu instrumen untuk apapun saja. Bahkan konon nih, secara tutur itu menceritakan untuk nyetel frekuensi suatu mandala atau candi secara energi maupun untuk menata kekuatan batu agar kunci atau interlockingnya itu kuat, itu pakai vibrasi musik. Dan kita nggak tahu itu instrumen yang dipakai seperti apa. Kita kehilangan itu memang. Jadi kita itu kan punya alat musik ataupun seluruh alat yang digunakan untuk menunjang kehidupan kita. Tapi hari ini kita tidak tahu cara mengoperasikannya kan, karena memang ilmunya yang hilang. Itu alatnya masih ada. Bagaimana cara mengakses ilmu atau pengetahuan yang sudah ada dari zaman dulu itu? Saya pernah dengar soal sebetulnya pengetahuan itu bisa diakses melalui misalnya keris atau lontar, itu kan jelas tertulis gitu ya. Sumbernya tuh bagaimana nih sebagai orang yang pengen belajar? Dalam konteks tertentu, pembelajaran ini bisa dilakukan dengan berbagai media, ya termasuk dengan rontal, dengan keris, dengan kakawin atau dengan apapun saja ya. Tapi pada dasarnya ada satu hal ya yang secara substansial harus kita prioritaskan. Apa? Attention. Jadi kita harus membawa perhatian penuh. Kalau jenengan atau Teh Norin mau belajar suatu hal, itu konteksnya bukan pada objek bendanya, tapi bagaimana Teh Norin mencoba untuk meningkatkan perhatian terhadap apa yang dipelajari. Mungkin seorang Teh Norin ini bisa menjadi praktisi, bahkan master untuk hari ini. Itu bukan karena kecenderungan Teh Norin itu mengejar belajar pada objek, tapi tingkat keseriusan, artinya perhatian Teh Norin terhadap objek itu dalam rata-rata penuh, dalam rata-rata kepenuhan. Tingkat konsentrasi kita itu dalam kondisi penuh, tidak setengah-setengah. Artinya dalam konteks ini kita bicaranya adalah keseriusan. Saat kita mau memperhatikan apapun yang ada di sekeliling kita, itu substansi dari belajar. Kalau kita belajar pindah ke sana kemari, Anda mendapatkan privilege guru terbaik atau tempat terbaik sekalipun, tapi kalau Anda tidak mencoba untuk meningkatkan perhatian, nonsense. Betul. Perhatian ini penting menurut saya. Maka terus budaya sekarang berkembang menjadi mindfulness yang dipopulerkan. Tapi artinya leluhur Nusantara sudah mengajak kata eling. Eling itu sadar penuh. Artinya perhatian itu kunci di mana kita bisa menyerap, melihat, mengetahui secara holistik. Sesuatu itu mungkin ada hal yang banyak terlewatkan. Mungkin hari ini kita keren secara privilege dengan seluruh kampus yang mungkin sudah terakreditasi bagus, terus kita bangga sekolahnya bagus-bagusan. Masalahnya bukan itu, tingkat perhatianmu itu kamu tingkatkan apa tidak. Kalau kamu tidak mencoba melatih perhatianmu itu juga, ya nonsen. Kamu belajar itu banyak momen yang terlewatkan. Betul. Sebagaimana dalam kehidupan itu banyak momentum-momentum yang kita lewatkan. Karena apa? Karena kita tidak mencoba meningkatkan perhatian. Kalau perhatian kita itu kita tingkatkan, kita akan selalu prepare, bukan menunggu momen datang. Dan seringkali kita ini hanya mengejar dan menunggu momen datang. Tapi ketika momen itu datang, kita tidak perhatian, terlewatkanlah sudah. Nah inilah yang dalam konteks pembelajaran kita bisa mengakses apapun saja. Saya tidak pesimis. Jadi misal gini,
sumber pengetahuan kita di Nusantara itu ada banyak sekali. Tapi jalan kita menuju ke sana itu mungkin hari ini mungkin ada beberapa kelir yang menutupi ya, karena memang sudah tidak ada perhatian ke sana. Apa yang terjadi di Indonesia tentang ajaran leluhur? Kurang perhatian. Mohon maaf. Dari regulasi dinasnya, dinas kebudayaannya atau apa yang ditugasi, ya mereka orientasinya hanya secara formal, aku hanya menjaga budaya. Betul. Tapi aku tidak punya etikat bagaimana bisa membangun keterkoneksian dengan apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Berarti kan sudah tidak ada perhatian. Sesuatu itu kalau tidak diperhatikan itu tidak ada, Betul. dan akan hilang. Yang susah hari ini itu adalah menanamkan gamelan alat musik itu di kepala kita. Kita survive menjaga gong-gong kita, tapi kalau sudah tidak ada di dalam kepala setiap orang, person, ya hilang. Betul. Mohon maaf, ini bahkan bisa mengancam dalam konteks Indonesia. Bisa jadi secara tidak langsung Nusantara atau Indonesia itu sudah tidak ada di dalam pikiran kita. Karena cara berpikir kita parsial. Cara berpikir kita itu ya pokoknya yang menguntungkan untuk kita. Keserakahan terjadi. Konteks inklusivitas tentang bangsa yang besar dengan kekayaan yang beragam itu tidak tersambung ke kita karena tidak adanya perhatian. Nah, harapan saya dengan podcast edukasi seperti ini, wedaran di era-era saat ini, media sosial itu menjadi amplifier untuk membawa setiap orang itu yuk lebih menengok perhatian. Iya ya, ternyata dari Technorin saya baru ngerti di Nusantara itu ada biji yang kayak gini ya, yang konteksnya itu luar biasa bisa digunakan dan diaplikasikan dan sudah terkenal di dunia dan tidak rendahan kan. Betul. Keren loh dengan nilai jual euro dan dolar kan gitu loh. Betul. Terus kita hari ini meyakini bahwa kemiskinan adalah takdir Tuhan. Mohon maaf ya, bukan berarti apa-apa. Kemiskinan, kekayaan itu adalah pilihan. Kita mungkin bisa saja terlahir dengan karma-karma menjadi orang miskin, tapi kalau sampai mati kita masih tidak melakukan apapun saja untuk mengubah arah mata angin hidup kita ke lebih baik, itu suatu ironisasi, itu ironis sekali, itu naas gitu loh. Sama seperti hari ini kita punya segudang alat musik warisan dari leluhur, tapi karena kita tidak mencoba untuk menggali, memperhatikan itu agar bisa diaplikasikan sebagai bahkan way of life dalam kehidupan, itu hilang. Betul. Perhatiannya hilang. Technorin mengajarkan kami untuk tidak pesimis, berani mencoba, serius, artinya perhatian terhadap bidang apa yang mau kita geluti. Banyak orang yang hidupnya itu setengah-setengah, jadi guru setengah-setengah karena tidak perhatian. Bagaimana kita bisa ngayah kalau di Bali, pengabdian, melayani, kalau kamu tidak pernah perhatian dengan apa yang kamu geluti. Kita kan setengah-setengah, kerja ganti sana ganti sini, ini belum selesai, muak dulu, marah dulu, pindah sana, kurang perhatian Anda terhadap apa yang Anda geluti. Betul. Apapun kalau kita perhatikan, dia akan memberikan implikasi ke kita. Saya tidak pesimis. Saya itu sarjana olahraga, menjadi seorang mistikus Nusantara atau berkaitan dengan budaya dan sebagainya itu karena saya perhatian. Dengan saya perhatian, saya mau membaca, saya mau belajar, saya mau datang ke Technorin, saya mau datang ke Pak Dalang, saya mau datang kemanapun, karena saya ada perhatian, panggilan karena perhatian. Ini yang harusnya kita kembangkan kepada generasi muda. Mungkin itu kalau saya teh. Oke. Terima kasih Mbah atas waktunya. Thank you. Luar biasa sekali. Ya, semoga sinergi sampai akhir. Itu saudara-saudara dari kita semua. Semoga memberikan masukan dan wawasan untuk jenengan semua. Rahayu Sagung Tumati.